Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ananda Alang Saputra. Saya mahasiswa dari Universitas Amikom Yogyakarta. Saya jurusan informatika dengan NIM 2311573 Jadi di video saya kali ini, di sini saya akan membahas sebuah eh, perbedaan gitu ya, perbedaan antara graphic raster dan graphic rector dalam rangka untuk memenuhi micro teaching mata kuliah komputer grafik begitu. Jadi ngomong-ngomong mengenai raster dan vektor, itu teman-teman, saya rasa ini adalah dua istilah yang cukup familiar gitu ya. Ini sering cukup muncul dalam dunia desain atau editing gambar, atau bahkan sekarang juga di pemrograman cukup banyak ya, untuk dua istilah raster dan vektor ini gitu. Jadi saya rasa ini merupakan sebuah hal yang penting untuk kita pahami konsep dasarnya. Jadi kita tidak hanya tahu namanya, tapi kita bakal pelajari definisi dari vektor, raster, dan kita kenali sebenarnya apa dari kedua ini begitu. Nah, untuk targetnya sederhana, jadi setelah video ini berakhir, saya harap teman-teman cukup tahu ya kapan harus pakai raster, vektor, dan kapan lebih cocok pakai raster begitu. Dan sebenarnya apa dari dua istilah ini begitu ya. Jadi bakal kita langsung mulai saja dari graphic raster pertama ya. Graphic raster itu adalah gambar. Nah, seperti kita lihat di sini, gambar yang tersusun dari pixel gitu. Pixel ini kita bayangkan sebagai kotak-kotak kecil gitu teman-teman, yang dimana dia disusun banyak sekali di sini sehingga membentuk sebuah gambar gitu. Jadi untuk setiap pixel, setiap kotakan ini, mereka menyimpan sebuah warnanya sendiri, nilai warnanya sendiri begitu. Nah, karena ini berbasis pixel, kualitas gambar raster ini cukup tergantung pada resolusi begitu. Jadi semakin banyak pixelnya, maka semakin detail gambarnya begitu. Tetapi masalahnya muncul pada saat gambar ini diperbesar, teman-teman, daripada ukuran aslinya. Jadi, untuk ukuran aslinya segini ya, sebagai contoh ini. Nah, ketika kita zoom atau kita perbesar melebihi ukuran aslinya seperti ini, maka untuk pixelnya dia mulai akan terlihat jelas dan gambarnya jadi pecah-pecah begitu, teman-teman. Nah, ini yang sering kita sebut sebagai pixelated gitu. Nah, contoh paling umumnya ya untuk bentuk dari graphic raster ini ya dapat kita jumpai itu dari kamera atau smartphone. Jadi semua foto digital yang teman-teman ambil setiap hari itu kita sebut dengan raster gitu. Nah, untuk kelebihannya dari gambar raster ini untuk dia cukup bagus untuk menampilkan detail warna atau gradiasi gitu ya, karena dia menyimpan banyak sekali warna di sini kode, dan sangat cocok untuk foto atau gambar-gambar yang realistis. Untuk tipe graphic raster ini dia cukup cocok gitu teman-teman. Tetapi ya tadi ada kekurangannya untuk masalah fleksibilitas gitu ya. Jadi dia cukup tergantung pada resolusi gitu teman-teman. Dan ukuran filenya juga cukup besar. Untuk kita dapat resolusi yang tinggi, kita memerlukan ukuran file yang lumayan besar untuk tipe graphic raster ini. Nah, untuk software pengolahan dari graphic raster ini yang dapat kita lihat pertama di sini ada Photoshop dia yang paling ramai ya. Sebenarnya masih banyak lagi, mungkin seperti PixArt kalau teman-teman tahu dan lain sebagainya, masih banyak teman-teman. Oke, sekarang kita bandingkan dengan yang kedua. Apa itu? Graphic vector, teman-teman. Nah, berbeda dengan raster, untuk graphic vector ini, dia tidak tersusun dari pixel. Tidak seperti kita lihat gambar sebelumnya. Untuk grafik vektor ini, dia tidak tersusun dari pixel. Berbeda dengan raster, vektor ini dibangun menggunakan titik, garis, dan kurva. Seperti kita lihat, ada titik, garis, dan kurva begitu. Yang mana dia dihitung secara otomatis menggunakan koordinat sehingga membentuk sebuah shape di sini, teman-teman. Artinya untuk raster ini dia tidak disimpan dalam kotak-kotak warna, tapi komputer menyimpan dalam bentuk rumus dan parameternya begitu, teman-teman. Nah, karena dia ini berbasis perhitungan matematika, teman-teman,
Maka dari itu, eee, ketika gambar ini di-zoom atau mungkin di-scale ya, maka dia tidak akan pecah seperti tipe data raster gitu. Mau mungkin teman-teman nge-zoom 1000 kali atau 1 juta kali, gambarnya pun tetap akan tajam gitu. Itulah, kenapa logo-logo perusahaan biasanya tuh dibuat dalam bentuk vektor atau banner-banner yang besar, mereka dibuat dalam bentuk vektor. Supaya ketika dicetak di kartu nama atau benar-benar besar, ya hasilnya tetap tajam gitu teman-teman. Nah, kelebihan dari vektor ini tadi, skalabilitasnya tinggi, jadi bisa di-zoom gitu, dan untuk ukuran filenya relatif kecil, berbeda dengan raster gitu ya. Ini, untuk vektor ini relatif kecil gitu teman-teman. Tetapi untuk, foto-foto yang realistis untuk grafik raster ini, dia kurang ya, atau bahkan tidak bisa juga. Karena ya ini, dia bentuknya siap-siap begitu ya teman-teman kalau kita lihat di sini sebagai contoh. Nah, untuk software sendiri ketika teman-teman untuk membuat atau mengolah raster, vektor maaf, teman-teman bisa gunakan untuk seperti contohnya di sini ada Adobe Illustrator, kemudian yang kedua adalah CorelDRAW gitu. Begitu, itu adalah definisi dari grafik vektor teman-teman. Jadi kalau disimpulkan sederhana ya. Nah, raster ini dia berbasisnya pixel di sini teman-teman, bisa teman-teman lihat. Jadi dia sangat kuat di detail warnanya, tapi lemah ketika di skalabilitasnya. Jadi dia cukup ngeblur gitu gambarnya. Kemudian untuk vektor, vektor ini berbasis koordinat matematika. Jadi dia fleksibel saat di scaling, tetapi kurang cocok ketika digunakan untuk foto-foto yang memerlukan banyak detail warna atau foto realistis gitu. Ya untuk pemilihannya ya tergantung kebutuhannya teman-teman. Kalau teman-teman pengen edit foto, teman-teman bisa pakai untuk tipe data raster, teman-teman gunakan Photoshop. Kemudian kalau untuk mau desain logo atau desain banner atau apapun itu yang memerlukan ukuran besar misalnya, ya lebih tepat untuk pakai vektor gitu teman-teman. Ya ini untuk lebih gampang membandingkan ya, lebih gampang kita lihat di sini untuk bentuknya sebagai contoh. Nah ini, di sini saya ada Photoshop gitu. Sebentar. Nah ini adalah logo dari ITC begitu ya, acara kemarin. Ini bentuknya dia adalah raster teman-teman. Maka dari itu ketika saya zoom tadi, saya zoom sebesar ini misalnya, akan terlihat untuk pixelnya. Begitu teman-teman. Tetapi berbeda kita buka untuk dengan foto yang sama, tetapi dalam format vektor. Kita gunakan untuk Illustrator di mana ya sebentar. Nah ini untuk Illustrator kita coba di sini. Kita coba untuk Illustrator. Sebentar teman-teman. Logo. Nah ini ya. Kita coba lihat dalam bentuk vektor. Maka untuk jenis vektor ini, dia tidak akan pecah teman-teman ketika di zoom besar. Karena dia berbasis garis teman-teman. Ini kita bisa tambahkan untuk titik dan lain sebagainya di sini. Lihat ini. Itu bisa menambahkan titik dan sebagainya. Nah itu adalah bentuk dari vektor dan raster begitu ya teman-teman. Sebentar, untuk ini cukup nge-lag. Nah gitu ya, itu adalah sedikit perbandingan antara raster dan vektor teman-teman. Jadi untuk sebagai penutup, tadi ya, untuk kita sudah cukup memahami apa itu perbedaan dari raster dan vektor ya dalam komputer. Nah jadi ini berkaitan langsung dengan efisiensi, kualitas dan tujuan penggunaan gambar ya, kalau kita untuk pemilihannya tadi. Jadi dengan kita memahami ini teman-teman, raster dan vektor, jadi kita dapat menentukan gitu untuk kebutuhan desain yang benar itu yang mana gitu ya teman-teman. Jadi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah
menonton video saya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.